Ragnar Oratmangun dan Tom Hai diupayakan main di laga Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan mengatakan, Ragnar Oratmangun dan Tom Hai diupayakan memperkuat Timnas Indonesia saat bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Kabar itu disampaikan Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat ini ada 4 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Mereka adalah Nathan Zoaon, Swansea City, Ragnar Oratmangun, Fortuna Sittard, dan Tom Hai, SC Heerenveen, dan Martin Pais, FC Dallas. Nathan Zoaon sejatinya sudah bisa mendapatkan paspor Indonesia pada medio Desember 2023. Namun pemain Swansea City itu belum bisa datang ke Indonesia karena kesibukannya bersama sang klub. Sementara itu proses naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Hai, dan Martin Pais masih terus dikejar. Menurut Erick Thohir, dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, Ragnar Oratmangun dan Tom Hai diharapkan sudah dapat tampil melawan Vietnam. Bagaimana dengan Martin Pais? Kabarnya PSSI fokus kepada Ragnar Oratmangun dan Tom Hai terlebih dahulu. Saya mengobrol dengan Pak Ketua Umum Erick Thohir untuk menanyakan soal lanjutan proses naturalisasi sebelum pemain. Pak Ketua Umum mengatakan semua berproses dengan baik. Bahkan Pak Ketua Umum mengatakan proses naturalisasi akan digenjot agar mereka dapat bermain melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Bung Ropan. Mengutip dari channel YouTube Bung Ropan pada Senin 22 Januari 2024. Pak Erick mengatakan pada akhir Februari atau awal Maret 2024 sudah tuntas, sehingga mereka berkesempatan tampil menghadapi Vietnam. Jadi fokusnya sekarang adalah Ragnar Oratmangun, agar prosesnya secepatnya diselesaikan, baru kemudian Martin Pais. Kehadiran Ragnar Oratmangun dan Tom Hai memang dibutuhkan Timnas Indonesia. Ragnar yang saat ini berstatus penyerang klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, dapat menambah daya gedor skuad Garuda. Sementara itu Tom Hai dapat membuat lini tengah Timnas Indonesia semakin hidup. Mungkin 2 pemain ini dianggap Pak Ketua sangat penting. Pertama, Ragnar Oratmangun dibutuhkan. Pak Ketua melihat daya dobrak lini depan harus lebih kuat lagi. Sementara Tom Hai dibutuhkan untuk mengatur permainan, tegas mantan manajer Persija Jakarta ini. Jelang duel Timnas Indonesia versus Jepang, Sintayong mode santai, Moriyasu panas dingin. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang pada babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Kedua tim akan bertarung di Altumama Stadion pada Rabu 24 Januari 2024. Menariknya pada Minggu 21 Januari 2024 terjadi momen unik terkait persiapan tim. Dilansir dari Timnas Indonesia tidak menggelar latihan di lapangan di hari tersebut. Mereka justru menghabiskan waktu di gym di hotel tempat mereka menginap untuk mengembalikan kondisi fisik pemain. Sintayong baru akan memimpin latihan tim pada Senin dan Selasa ini. Mereka akan melaksanakan latihan pukul 14.00 waktu Qatar untuk beradaptasi terkait cuaca. Laga melawan Jepang pada Rabu nanti akan dilaksanakan pada pukul 14.30 waktu setempat dan di bawah suhu 23 derajat Celcius. Sementara itu pada sesi latihan Minggu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu menggelar sesi diskusi sebelum latihan. Menurut laporan Sponichi, agenda ini berjalan panas saat pemain diminta memberikan evaluasi setelah kekalahan dari Irak. Selama 30 menit, mereka membahas kekalahan tersebut sebelum akhirnya turun ke lapangan. Hari itu, 21 Januari penuh dengan anomali. Pertemuan pralatihan berlangsung lebih dari 30 menit, yang terlama sejak tim tiba di negara ini.
Di masa lalu, pertemuan tersebut sering diakhiri dengan ceramah dari para pelatih. Tetapi, diskusi para pemain dikatakan berlangsung panas. Bunyi laporan Sponichi. Anomali juga terjadi karena Jepang menggelar latihan tertutup di lapangan. Pemandangan ini juga sempat diterima oleh Sponichi saat meliput latihan tim berjulukan Samurai Biru tersebut. Kondisi ini jadi sinyal bahwa mereka akan benar-benar habis-habisan untuk melawan skuad Garuda. Apalagi kekalahan mengejutkan atas Irak jadi momen Jepang masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Selain itu, pasukan Sintayong dalam semangat tinggi setelah sukses mengalahkan Vietnam dan membukakan untuk lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, Tirei Moriyasu ditarik selama latihan. Dengan hanya 15 menit pertama sesi latihan yang terbuka untuk umum, untuk pertama kalinya di luar konferensi pers resmi sehari sebelumnya, tulis laporan Sponichi. Update ranking FIFA, negara ASEAN, Timnas Indonesia dan Thailand melesat, Vietnam dan Malaysia rungkat. Timnas Indonesia dan Thailand kompak mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA. Hal tersebut tak terlepas dari hasil matchday kedua babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia harus melawan Vietnam. Tim asuhan Sintayong lalu keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Dilansir dari Footy Ranking, kemenangan itu membuat Timnas Indonesia ketambahan poin sebanyak 23,18 poin. Sedangkan Vietnam harus kehilangan poin 23,18. Posisi Timnas Indonesia lalu naik 5 peringkat ke urutan 142. Di sisi lain, tim asuhan Philippe Troussier turun 4 peringkat ke urutan 99. Senasib dengan Vietnam, Timnas Malaysia juga harus kehilangan banyak poin. Perlu diketahui, Timnas Malaysia menyerah dari Bahrain dengan skor 0-1 di matchday kedua grup E Piala Asia 2023. Kekalahan ini membuat tim asuhan Kim Pan-gon kehilangan 12,39 poin. Posisi Timnas Malaysia lalu turun 4 peringkat menjadi posisi 136. Terakhir adalah Timnas Thailand. Timnas Thailand hanya mampu meraih hasil seri 0-0 melawan Oman pada matchday kedua grup F Piala Asia 2023. Meski begitu, tim berjulukan Gajah Perang berhak ketambahan poin sebanyak 3,89. Jumlah poin tersebut sudah bisa membuat Timnas Thailand naik 3 peringkat ke urutan 102. Berikut ranking FIFA negara ASEAN. Timnas Indonesia di posisi 142. Timnas Vietnam di posisi 99. Timnas Malaysia di posisi 136 dan Timnas Thailand di posisi 102.